Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Putri Sumantri dengan NIM 190304050, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan membahas secara singkat tentang materi yang sudah diberikan pada manajemen pemasaran dan wirausaha. Dan langsung saja kita ke pembahasan materinya. Yang pertama yaitu dasar pemasaran dan wirausaha dan etika pemasaran. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang pemasaran sendiri. Pemasaran ini sendiri tujuannya itu mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan sosial dan manusia. Jadi kita mengetahui dulu apa yang dibutuhkan oleh manusia tersebut sehingga ia bisa membeli produk, barang, atau jasa kita. Jadi apa saja yang dipasarkan tentunya tidak hanya jasa dan barang, namun juga bisa acara, pengalaman, orang, tempat, organisasi, informasi. Selanjutnya yaitu etika dalam pemasaran. Prinsip etika di dalam bauran pemasaran itu sendiri ada 4 konteks. Yang pertama yaitu dalam konteks produksi, dalam konteks harga, konteks tempat atau distribusi, dan yang terakhir yaitu konteks promosi. Nah, selanjutnya yaitu etika dalam berbisnis di bidang pemasaran. Tentunya dalam bidang pemasaran itu sendiri kita tidak jauh dari kata promosi, karena promosi itu sendiri dibutuhkan dalam berbisnis untuk supaya produk kita bisa dikenali oleh masyarakat, tentunya dengan menggunakan promosi dengan cara yang baik dan benar, agar produk atau jasa yang kita pasarkan atau kita promosikan tersebut dapat dikenali dan dibeli oleh para masyarakat. Selanjutnya yaitu cara melakukan promosi dengan etika bisnis. Tentunya banyak cara-cara yang bisa kita lakukan ya, misalnya seperti pengendalian diri, bagaimana kita mengatakan yang benar itu benar, bagaimana kita menciptakan persaingan yang sehat, mempertahankan jati diri. Di sini maksudnya gitu, kita mempertahankan apa yang menonjol atau ciri khas dari perusahaan atau produk kita sendiri, dan kita menetapkan konsep dari perusahaan kita sendiri, menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan, konsekuensi dan konsisten dengan aturan main bersama, memelihara kesepakatan, dan yang lainnya. Tentunya di Indonesia sendiri memiliki etika dalam periklanan. EPI menyusun pedoman tata krama periklanannya melalui 2 tatanan, yaitu tata krama dan tata cara. Dari tata krama ini ada 3 poin penting yang dibahas. Yang pertama yaitu tata krama isi iklan, raga iklan, dan pemeran iklan. Jadi jangan sampai ketiga tata krama ini dilewati batas oleh para pengiklanan yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu tata cara atau code of practice. Nah, di sini ada 3 asas umum yang EPI jadikan dasar. Yang pertama jujur, benar, dan bertanggung jawab. Jadi produk atau jasa yang kita iklankan itu benar adanya dan tidak hanya sebatas omong kosong belaka. Lalu bersaing secara sehat dengan tidak menjelek-jelekkan nama perusahaan atau brand yang lain. Lalu yang ketiga melindungi dan menghargai khalayak. Jadi kita tidak menjelek-jelekkan, sama seperti yang tadi. Nah, tidak merendahkan agama, ras, budaya, tentunya negara, golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Nah, untuk yang kedua yaitu menghadapi pesaing. Pesaing itu sendiri adalah perusahaan yang memiliki yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya dengan sama atau yang sama. Jadi perusahaan yang tujuannya itu sama. Jadi itu dia bersaing atau pesaing, dikatakan pesaing. Nah, menganalisis pesaing dapat dilihat dari strateginya. Bagaimana sekelompok perusahaan yang memiliki strategi yang sama dan mengikuti strategi yang sama dalam pasar sasaran tertentu. Nah, yang kedua itu adalah tujuan, di mana tujuannya ini adalah pastinya untuk memaksimalkan laba jangka panjang dan jangka pendek. Tentunya adanya kekuatan dan kelemahan, yaitu pangsa pasar, pangsa pikiran, dan pangsa hati. Perusahaan itu tidak boleh berfokus pada pesaingnya, namun dia harus berfokus pada pelanggannya. Jadi jangan menghabiskan waktu untuk memikirkan pesaing, tapi kita berfokus pada pelanggan kita. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu dalam memilih pesaing itu kuat melawan lemah, dekat melawan jauh, baik melawan buruk.
Nah, strategi penantang pasar itu sendiri kita definisikan tujuan strategis dan lawan. Terus kita menyerang pimpinan pasar, menyerang perusahaan seukuran, menyerang perusahaan yang lebih kecil. Strategi pengikut pasar itu ada 4, yaitu pemalsu, pengklan, peniru, dan pengadop. Baiklah, untuk yang ketiga yaitu membangun merek yang kuat dan mengelola komunikasi pribadi. Merek sendiri kita tahu bahwa dia itu sebuah nama, tanda, lambang, atau desain dari sebuah perusahaan yang bisa menunjukkan atau mengidentifikasikan suatu barang atau produk atau jasa yang dia jualkan, yang dia tawarkan, yang membuatnya berbeda dari perusahaan pesaing yang lain. Nah, peran merek itu juga ada 2, yaitu bagi konsumen dan bagi perusahaan. Bagi konsumen sendiri itu sebagai membuat konsumen itu menuntut tanggung jawab atas kinerja. Nah, yang kedua, menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi risiko. Dari perusahaan sendiri itu dapat menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk. Jadi dari gambar itu kita sudah tahu, oh berarti dia tentang produk ini menawarkan, misalnya contohnya produk kecantikan, pasti lambang atau logonya itu alat-alat kecantikan. Nah, jadi mengatur catatan persediaan akuntansi, perlindungan hukum untuk fitur atau aspek unik produk, loyalitas, dan mengamankan keunggulan kompetitif. Ruang lingkup penetapan merek itu sendiri ada 3. Penetapan merek atau branding itu menciptakan perbedaan antara produk kepada konsumen. Lalu penetapan merek memberikan nilai pada perusahaan. Jadi misalnya kalau kita menetapkan merek itu dengan baik, pasti pemikiran dari para masyarakat juga bagus, karena nilai-nilai dari masyarakat juga penting dan berpengaruh pada perusahaan kita. Lalu penetapan merek hampir selalu dapat diterapkan di mana konsumen mempunyai pilihan. Lalu ekuitas merek atau nilai tambah yang diberikan produk atau jasa. 3 bahan kuncinya. Yang pertama, timbul akibat perbedaan respon konsumen, pengetahuan konsumen tentang merek, dan respon diferensiasi dari konsumen, respon yang perbedaan. Tantangannya itu sendiri yaitu memastikan konsumen memiliki jenis pelanggan yang tepat untuk menciptakan pengetahuan merek. Dalam menentukan merek itu kita harus ada beberapa elemen yang harus kita penuhi, yaitu yang pertama dapat diingat, berarti dapat disukai, dapat ditransfer, maksudnya itu dapat disampaikan dengan baik, dapat disesuaikan, dan dapat dilindungi. Keputusan penentuan merek itu ada 4 strateginya. Jadi kita bisa mengambil dari nama individu, nama keluarga yang terpisah untuk semua produk, nama korporat, atau dengan nama individual. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemasaran langsung. Pemasaran langsung ini sangat efektif ya, karena kita dapat langsung berinteraksi dengan pelanggan, kita langsung dapat mengetahui apa kebutuhannya, apa saran dan kritik dari pelanggan itu sendiri. Jadi dimana kita itu ingin menjalin sebuah komunikasi secara langsung kepada pelanggan. Caranya bagaimana? Dengan surat langsung, pemasaran katalog, TV, telemarketing, kios, dan juga situs web. Manfaatnya sendiri, kita dapat menjangkau calon pelanggan pada saat yang tepat. Misalnya dia memang butuh produk atau jasa tersebut, jadi dia dapat mengetahuinya dengan langsung tanpa harus ada pihak ketiga atau orang-orang di sekitar. Lalu memungkinkan pemasar menguji media, jadi kita bisa dicoba ada bahan uji cobanya. Nah, yang ketiga, membuat penawaran dan strategi pemasar kurang dapat dilihat pesaing. Jadi kita melakukan penawaran atau negosiasinya itu hanya langsung kepada pelanggan ya, tanpa pesaing kita tahu. Lalu yang terakhir, dapat mengukur respon terhadap kampanye. Jadi kita bisa tahu bagaimana respon pelanggan tersebut terhadap apa yang sudah kita sampaikan. Pemasaran interaktif yaitu saluran elektronik seperti internet, yaitu saluran terbaru untuk komunikasi dan menjual secara langsung kepada pelanggan. Nah, dari sana juga ada beberapa, misalnya kita lebih dekat dengan pelanggan supaya pesaing juga tidak bisa tahu. Internet juga menyediakan peluang kepada pemasar dan konsumen untuk interaksi dan individualisasi yang jauh lebih besar.
karena kita emang bisa dengan hanya antara pelanggan dan penjualnya saja, tidak ada orang lain di dalam sebuah room chat tersebut. Menempatkan iklan dan promosi online, iklan pencarian berbayar dan iklan berbayar per klik. Nah, di mana pengiklan hanya membayar jika ada yang mengklik link tersebut. Biaya per klik tergantung pada seberapa tinggi perikat link itu dan popularitas kata kunci. Lalu berita dari mulut ke mulut, dari ini ibaratnya dari si A ke si B memberikan berita atau informasi terbaru atau tentang produk atau jasa yang ditawarkan oleh penjual sudah dirasakan oleh si A. Nah, si A akan memberitahukan kepada teman-teman sekitarnya. Nah, dari sana mungkin teman-teman sekitarnya juga bisa memberitahukan kabar atau informasi tersebut kepada teman-teman yang lain. Jadi itu berita dari mulut ke mulut. Ini sangat efektif pada bisnis-bisnis kecil yang baru masih menggarap, yang masih berusaha untuk menegakkan perusahaannya. Jadi ini kita merasa lebih dekat dengan seorang pelanggan. Baiklah, untuk selanjutnya itu merancang dan mengelola jasa, dimana kita tahu jasa itu sudah sering terdengar di telinga kita ya. Nah, jasa itu sendiri yaitu sebuah tindakan atau perilaku yang ditawarkan oleh suatu perusahaan atau produk. Nah, jadi jasa ini dilakukan langsung ya, tidak ada terlihat, tidak ada wujudnya, dan juga tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Kategori bauran jasa itu ada 5. Nah, yang pertama barang berwujud murni, misalnya seperti sabun atau pasta gigi. Yang kedua barang berwujud yang disertai dengan jasa seperti komputer atau industri mobil. Lalu hibridra seperti restoran. Jasa utama disertai barang dan jasa kecil, contohnya seperti transportasi. Dan yang terakhir jasa murni yaitu psikoterapi. Konsekuensi tingginya resiko pembelian jasa. Biasanya konsumen itu dia tergantung pada berita dari mulut ke mulut. Konsumen juga bergantung pada harga, personel maksudnya bagaimana orang yang menyampaikan jasa tersebut, dan penunjuk fisik untuk menilai sebuah kualitas. Lalu konsumen juga setia kepada penyedia jasa yang memuaskan. Misalnya jika jasa yang diberikan tersebut dapat dengan baik dan bagus, tentu konsumen merasa nyaman dan mau menggunakan jasa itu lagi. Lalu terus karena biaya peralihan yang tinggi, inersia konsumen membuat penarikan pelanggan dari pesaing menjadi sulit. Karakteristik jasa sudah jelas ya, tidak berwujud, tidak terpisahkan, bervariasi dan dapat musnah. Strategi pemasaran untuk perusahaan jasa yang pertama yaitu adalah tingkat laba. Ini memberikan pelayanan yang berbeda-beda kepada pelanggan. Misalnya pelanggan dengan tingkat laba yang tinggi, justru tentunya kita memberikan jasa atau pelayanan lebih bagus lagi dengan diskon mungkin atau potongan harga yang lain, dengan memberikan paket-paket promo. Nah, kalau misalnya pelanggan dengan tingkat laba yang rendah, mungkin kita bisa memberikan layanan yang lebih sedikit, maksudnya tidak jauh, namun tidak menghilangkan layanan yang terbaik tentunya. Lalu yang kedua, pemberdayaan pelanggan. Di sini internet telah memberdayakan pelanggan dengan memungkinkan mereka mengumbar kemarahan terhadap layanan buruk atau baik. Jadi bagaimana kita berusaha supaya kita tetap menganggap pelanggan itu adalah raja. Jadi sebagaimana internet sangat menyebar luas saat ini, jadi kita berusaha agar jasa yang kita berikan atau layanan yang kita berikan kepada pelanggan tersebut tidak mengecewakan pelanggan. Jadi tidak membaur, tidak memancing amarah pelanggan yang mengakibatkan jelek nama perusahaan. Pemasaran holistik untuk jasa. Yang ada pertama pemasaran eksternal, yaitu pekerjaan persiapan, penetapan harga, promosi norma jasa. Pemasaran internal yang dalam yaitu pelatihan dan pemotivasian karyawan. Lalu pemasaran interaktif, yaitu menggambarkan keahlian karyawan dalam melayani klien. 3 jenis pemasaran dalam industri, yaitu pemasaran internal, eksternal, dan interaktif.
Terus praktik terbaik manajemen kualitas jasa. Yang pertama, konsep strategis. Perusahaan jasa terkemuka pastinya terobsesi dengan pelanggan. Jadi pekerja harus peka terhadap pelanggan, sasaran kebutuhan pelanggan. Misalnya pegawai hotel harus melewati 4 wawancara sebelum ia diterima. Jadi ada tahap-tahapnya dulu. Lalu yang kedua, komitmen manajemen puncak. Misalnya mengharuskan para pegawai kita untuk mengucapkan sumpah berlaku ramah pada pelanggan. Karena masih banyak ya beberapa pelayanan atau keramahan yang paling sangat sulit dilakukan oleh para pekerja. Apalagi jika misalnya pelanggan atau konsumen yang didapati itu dapat memancing kesabaran para penyampai jasa. Lalu yang ketiga, standar tinggi. Di sini menjawab misalnya ada sebuah Citibank memiliki standar menjawab panggilan telepon dalam 10 detik dan surat pelanggan dalam 2 hari. Lalu yang keempat, teknologi swalayan atau self service technology. Contohnya di sini IBM menghemat $2 miliar dengan mengalihkan 99 juta layanan telepon ke layanan online. Jadi tidak menghabiskan di telepon aja, karena kalau misalnya dengan online lebih cepat, kalau telepon kan harus satu-satu. Lalu yang kelima, mengawasi sistem. Jadi perusahaan terkemuka ini mengaudit kinerja jasanya dan pesaing secara teratur. Jadi dikumpulin suara-suara pelanggannya, lalu dilakukan pengukuran untuk menyelidiki kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan. Lalu yang keenam, memuaskan keluhan pelanggan. Jadi kita juga harus menerima kritik atau saran dari pelanggan ya untuk memajukan perusahaan kita. Jadi kita bisa memperbaiki kesalahan dari perusahaan kita. Nah, yang akan membuat perusahaan jadi lebih baik selanjutnya. Karena pelanggan sangat berpengaruh terhadap nama perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu memuaskan karyawan dan pelanggan sekaligus. Contohnya Hallmark, salah satu perusahaan di mana karyawan memiliki kebanggaan perusahaan yang nyata. Baiklah, untuk yang terakhir yaitu mengelola perdagangan eceran, grosir, dan juga logistik. Perdagangan eceran ini sendiri maksudnya itu adalah semua aktivitas yang dalam menjual barang atau jasa itu langsung ke pelanggan atau konsumen. Nah, di sini ada kategorinya, ada 3, yaitu penjualan langsung. Jadi langsung ke tempat-tempatnya, langsung dari pintu ke pintu, kegiatannya dari penjual ke rumah. Terus yang kedua ada pemasaran langsung. Nah, pemasaran langsung ini misalnya kita bisa langsung melakukan penjualan atau pembelian dari sebuah situs pembelanjaan, misalnya di web, misalnya kayak Uniqlo sekarang kan ada websitenya, atau Mail ID kalau produk lokal. Nah, terus yang ketiga dengan menggunakan mesin otomatis. Nah, mesin otomatis ini biasanya minuman ringan atau cemilan makanan ringan ya. Nah, biasanya ini sudah banyak itu dilakukan di daerah Korea, Jepang. Nah, itu sudah ada ibaratnya kayak mesin minuman gitu. Dia seperti kulkas tapi ada isinya. Jadi kita tinggal masukkan koin, kita pilih minumannya yang mana, terus dia akan keluar. Nah, yang kedua itu adalah perdagangan grosir, di mana di sini menjualkan barang atau produk itu untuk kepada orang yang untuk membeli dan menjualkannya lagi kepada konsumen. Dan ini perbedaan antara grosir dan eceran yang itu adalah kalau grosir itu tidak terlalu memperhatikan promosi dan lokasi. Lalu transaksi grosir itu biasanya lebih besar daripada eceran, dan pemerintah menangani perdagangan grosir dan eceran dengan cara berbeda berdasarkan peraturan hukum dan pajak. Logistik pasar, sistem logistik terintegrasi itu meliputi manajemen bahan, sistem aliran bahan, dan distribusi fisik dibantu oleh teknologi IT. Contohnya FedEx bekerja sama dengan Volvo dalam menyalurkan suku cadang truk dari permintaan melalui telepon. Terus keputusan logistik pasar itu ada 3. Yang pertama, pemrosesan pemesanan. Jadi ini perusahaan berusaha mempersingkat siklus pemesanan sampai pembayaran, yaitu waktu antara penerima dan pesanan, pengirim, dan pembayaran. Yang kedua, pergudangan itu ada 2, gudang yang
penyimpanan dan gudang distribusi. Kalau penyimpanan ini dia itu dalam jangka waktu singkat ataupun lebih lama. Kalau misalnya distribusi, jadi kita menyimpan barang, namun setelahnya diusahakan cepat lagi didistribusikan atau disalurkan. Terus yang ketiga ada persediaan. Jadi manajemen harus mengetahui tingkat stok yang ada dan diperlukan untuk menempatkan pesanan baru. Perusahaan juga harus menyeimbangkan antara biaya pemrosesan pesanan dan biaya penyimpanan persediaan, biaya modal, pajak dan asuransi, serta penyusutan dan keusangan. Nah, baiklah, mungkin ada sekian materinya yang dapat saya sampaikan, hanya bisa secara singkat. Maaf bila ada kesalahan. Mungkin bisa kita tarik kesimpulan bahwa bagaimana kita dalam membuat sebuah bisnis itu menggunakan pemasaran atau promosi yang baik dan benar, tentunya dengan persaingan yang sehat, dan mengikuti tata cara yang sudah ditetapkan di Indonesia, dengan juga meningkatkan kualitas kita dengan memberdayakan pelanggan-pelanggan, dan bagaimana kita memproses produk atau jasa dalam sebuah perusahaan kita. Jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.